Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 8 November 2021 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet, jumpa online bersama pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9 pada hari Minggu 14 November pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan link Zoom bit.ly/FJ9 tahun dengan passcode 123. Akhirnya, mari kita mengikuti Fresh Juice hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap sukacita dan tetap berbagi ceria, cinta pada sesama kita. Hari ini 8 November 2021, hari Senin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Bahkan mungkin setiap hari kita berbuat dosa. Meskipun begitu, Tuhan tetap mengasihi kita dengan berbagai cara dan menanti pertobatan kita. Kasih Tuhan yang kita terima itu sebenarnya sebuah ajakan agar kita juga mau berbagi kasih untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang membutuhkan belas kasih, bantuan, dan juga cinta memaafkan dari diri kita. Engkau telah dikasih, maka tentunya kita diajak untuk berbalas mengasihi sesama kita. Pengalaman waktu kecil, kalau hujan deras itu sukanya main ke sungai renang, dan kemudian berenang menggunakan bonggol pisang atau bukan pelepah pisang tetapi batang pisang, dijadikan untuk pelampung renang. Suatu ketika saya pegangannya lepas dan kemudian tenggelam dari batang pohon itu, dan tentunya tenggelam minum banyak. Tetapi dalam beberapa waktu kemudian bisa memegang batang pisang itu, seperti hidup punya kesempatan yang kedua, hidup yang dibantu, ditolong oleh Tuhan kembali dan diberi kesempatan kedua. Thanks God, diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kali, untuk bertobat, untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, pernah ada yang bertanya pada saya, kalau misa sudah mulai,
apakah pintu gereja ditutup dan tidak diperkenankan orang untuk masuk lagi, khususnya bagi mereka yang terlambat untuk masuk lagi. Kemudian saya mengatakan jangan biarkan orang tidak bisa masuk meski sudah terlambat. Siapa tahu ia adalah orang yang bertobat. Bahagia loh menyelamatkan satu jiwa. Tetapi dia mengganggu orang lain, Romo. Kemudian ditanya lebih lanjut, tapi dia mengganggu orang lain, Romo, nanti kalau dibiarkan masuk, mengganggu kami yang sedang berdoa atau sedang merayakan Ekaristi. Mengampuni memang tidak mudah. Bahkan mengampuni terasa kita mungkin terganggu, merasa kita mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah dan emosi. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal." Engkau harus mengampuni dia. Yesus mengatakan pada muridnya untuk mengampuni meski salah sampai 7 kali dan datang untuk meminta maaf berulang kali. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa membayangkan datang berulang kali untuk meminta maaf. Datang berulang kali juga karena kesalahannya yang berulang juga. Secara manusiawi kita akan kesel, kita akan jengkel, sulit rasanya untuk memaafkan. Melihat mukanya saja sudah mules, mungkin ketika sudah melakukan kesalahan yang kedua dan ketiga kita sudah mules, kita merasa tidak percaya dia bisa dipercaya lagi dan sebagainya. Boro-boro mengampuni, melihat mukanya untuk kesalahan kedua atau ketiga saja sudah males. Hari ini kita diajar untuk KMP. K yang pertama adalah kesabaran tingkat dewa dalam mencintai. Kita untuk diajak untuk bersabar tingkat dewa. Bersabar yang panjang, sabar sekali, sabar yang luar biasa yang diajak dan diminta atas hidup kita. Kita bisa melihat diri kita, berapa kali sih kita melakukan tindakan salah yang sama? Berapa kali kita mengaku dosa lewat sakramen pengakuan dosa dan mengakukan dosa yang sama, menyebutkan kedosaan yang sama. Apakah Romo males, mules mendengarkannya? Apakah Romo kemudian mengusir kita? Apakah Tuhan yang memberikan ampun juga males, mules? Tidak. Kita diajak untuk bercermin, dan diajak untuk belajar bersabar. Bersabar tingkat dewa. Siapa tahu dia mengalami pertobatan total di permohonan pengampunan yang ke-1000. K. M adalah mengampuni, obat mujarab dalam berdamai. Kesalahan yang dimaafkan, kekerasan yang dibalas kelembutan, penghinaan dibalas pujian akan menghasilkan hidup yang damai. Mengampuni tidak hanya menyembuhkan dan melegakan orang yang kita ampuni atau yang meminta pengampunan dari diri kita, tapi juga melegakan dan juga menenangkan diri kita. Kita mungkin kesel, kita mungkin emosi, mungkin kita jengkel, dendam pada orang yang salah pada diri kita. Apakah untungnya kita bawa kekesalan emosi kita sepanjang hidup kita? Apa untungnya kita marah-marah sepanjang hidup kita? Malah menjadi penyakit, malah menjadi beban hidup kita, membuat hidup kita terhambat, tidak berkembang, pikiran terbebani, hati gelisah, tidak plong, tidak lega, dan tidak ringan. Hidup rasa berat. Yuk, mengampuni adalah obat mujarab untuk sesama dan diri kita. Maka kita belajar untuk yang kedua, mengampuni, obat mujarab dalam damai. Mengampuni, mendamaikan kita dengan sesama dan juga mendamaikan diri kita masing-masing. Yang ketiga, kalau tadi yang K pertama adalah kesabaran tingkat dewa, M kedua mengampuni, obat mujarab dalam berdamai, dan yang ketiga P pengampunan tanpa batas. Pengampunan ikhlas, tidak membekas, pengampunan tuntas, tas. Percayalah, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Percayalah,
kamu bisa mengampuni. Saya percaya kamu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian itu bisa mengampuni. Percayalah, engkau bisa mengampuni mereka yang menyakitimu, mengampuni mereka yang melukaimu, mengampuni mereka yang mencampakkanmu, mengampuni mereka yang meninggalkanmu, mengampuni mereka yang membohongimu, mengampuni orang yang telah mencederaimu, mengampuni mereka yang telah mengkhianatimu. Saya percaya kamu mampu mengampuni, pengampunan tanpa batas. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan memberkati dan semangat selamat mengampuni satu dengan yang lain. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 8 November 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sekali lagi, kami juga mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet, jumpa online bersama pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9 hari Minggu 14 November pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan link Zoom bit.ly/FJ9 tahun dengan passcode 123. Sampai jumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.